Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Elsa Triwahyuni, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Anas Ma'ruf, Fazumruda Zaizafun Dadilah, dan Sulastri. Pada kesempatan presentasi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai penerapan atau implementasi. Implementasi atau yang dalam KBBI sering disebut sebagai penerapan memiliki berbagai definisi. Jadi implementasi ini merupakan hal penting yang diperlukan untuk mewujudkan sebuah gagasan. Maka dari itu, tidak jarang orang itu akan menanti sebuah implementasi atau penerapan dibandingkan dengan teori ataupun ide. Karena implementasi ini merupakan proses yang diterapkan di berbagai bidang yang berasal dari ilmu maupun informasi yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, tujuan dari implementasi itu sendiri salah satunya adalah untuk menerapkan strategi penerapan dari gagasan. Jadi, gagasan yang udah ada itu diterapkan atau dilakukan. Nah, untuk contoh implementasi, kelompok kami mempunyai 2 contoh. Yang pertama, yaitu misalnya siswa mempelajari berbagai macam komponen ekosistem dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Nah, komponen ekosistem ini kan tentunya sangat beragam, terdiri dari komponen biotik maupun komponen abiotik. Nah, di zaman sekarang ini, kondisi alam kita sudah mulai tidak seimbang. Nah, hal ini ditandai dengan adanya berbagai jenis kepunahan hewan maupun tumbuhan. Sehingga perlu diberitahukan kepada peserta didik mengenai pentingnya untuk menjaga ekosistem kita, pentingnya untuk menjaga lingkungan kita supaya kita tetap bisa bertahan hidup di bumi tercinta ini. Nah, dengan informasi yang telah diberikan tersebut, diharapkan peserta didik dapat mengimplementasikan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari untuk menjaga keseimbangan lingkungan kita. Misalnya, implementasi yang bisa dilakukan peserta didik antara lain mengurangi penggunaan barang sekali pakai, misalnya plastik, jadi mulai menggunakan tumbler, kotak makan, dan lain sebagainya. Kemudian ikut pada komunitas-komunitas yang bergerak di isu lingkungan. Cuman untuk kelas komunitas ini sepertinya bisa diikuti oleh anak jenjang SMP, SMA. Kalau untuk anak SD sepertinya belum memungkinkan, walaupun ada juga. Kemudian mulai menanam pohon di lahan yang kosong, kemudian membuang sampah di tempat sampah sesuai dengan pengklasifikasian. Jadi untuk yang organik dibuang di tempat sampah organik, anorganik di anorganik, dan sampah berbahaya. Kemudian untuk contoh yang kedua, yaitu mengenai pembelajaran yang ada di kelas. Jadi semisal pada materi suhu, ketika pembelajaran di kelas tentang konsep suhu dan pengukurannya ini, guru memberikan LKPD kepada peserta didik dengan topik konversi satuan suhu. Nah, dalam pembelajaran tersebut, peserta didik diberikan konsep rumus untuk mengubah satuan suhu dari Celsius ke Kelvin atau dari satuan satu ke satuan lainnya. Nah, dengan demonstrasi yang diberikan oleh guru ini, peserta didik berlatih dalam mengerjakan soal sesuai apa yang dijelaskan oleh guru. Selanjutnya, guru memberikan kartu soal dan peserta didik menerapkan rumus tersebut ke dalam soal itu. Nah, ketika peserta didik bisa mengerjakan soal ini dengan menerapkan rumus yang telah diberitahukan, maka di sini peserta didik sudah memiliki kemampuan untuk menerapkan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.